Yang dia cuma tangkap cuma satu. Ya Allah, ajarkan. Apa pesan yang hendak kau sampaikan di balik semua kejadian ini? Makanya dia sudah menjadi kosong. Dia akan dialiri oleh pesan-pesan istimewa dari Allah. Ini yang dikatakan di dalam Quran surat Toha. Makanya saya ajak hari ini evaluasi diri pasca Ramadan. Semoga ini menimbulkan semangat baru, supaya dia tidak terlena, tidak merasa ya bahwa saya sudah begitu banyak menabung kebaikan. Karena tabungan kebaikan itu harus bisa kelihatan di sini, saat ini, sekarang. Oke, baik. Meniti ke dalam diri atau keluar? Hebat. Berarti sudah gak terganggu oleh situasi di luar? Sudah tidak marah lagi kepada orang lain marah-marah? Enggak? Enggak kesel lagi ketika orang lain menjengkelkan? Wah, luar biasa. Makanya di surat Toha ayat 111 itu Allah mengatakan, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dulma. Dan tunduklah semua wajah kepada Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Paham ayat ini? Apa artinya menundukkan wajah? Kita tidak bisa melihat wajah lain kecuali wajahnya. Kemanapun kita memalingkan wajah, di situ selalu melihat wajahnya. Makanya tunduk itu artinya menerima, tidak menyerang, tidak menolak. Apapun yang terjadi itu wajahnya. Dan orang yang sudah bisa menundukkan wajahnya kepada Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Dia sudah bisa menerima semua hal yang terjadi dalam hidupnya tanpa syarat. Tidak ada lagi komentar, tidak menyerang, tidak menghakimi. Yang dia cuma tangkap cuma satu. Ya Allah, ajarkan. Apa pesan yang hendak kau sampaikan di balik semua kejadian ini? Makanya dia sudah menjadi kosong. Dia akan dialiri oleh pesan-pesan istimewa dari Allah. Ini yang dikatakan di dalam Quran surat Toha. Wa anatil wujuhul hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dulma. Dan tunduklah semua wajah kepada Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Paham ya? Menundukkan wajah bukan begitu. Bukan. Dia bisa menerima semua yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman lagi. Karena apa? Dia sadar di balik semua peristiwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadirannya. Dia sudah terbebas dari menduakan Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir. Karena dia sang kehadiran. Dia adalah sang keberadaan. Di balik orang yang sedang ngomel, dia melihat sebetulnya dia sedang menyamar sebagai guru sejati untuk saya. Di balik orang-orang yang menghujat kepada kita, dia lihat di balik semua itu ada pelajaran yang berharga untuk membuat saya lebih mawas diri dan waspada. Gak ada yang buruk. Ini yang dikatakan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyim. Lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dulma. Makanya orang yang sudah bersih di dalam, dia akan melihat kesucian dimanapun. Yang sudah selesai di dalam, dia tidak ada konflik di luar. Semua konflik di luar sebetulnya karena kita masih bermasalah dengan diri kita sendiri. Maka Allah mengatakan dalam Quran surat Toha ayat 112, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulma wala hadma. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh
dan dia dalam keadaan iman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang zalim dan tidak khawatir akan pengurangan haknya. Hadirin, para sahabatku semua, ciri kebenaran itu menurut para filosof itu 3. 1, akan ditertawakan pada mulanya. 2, akan diejek habis-habisan langkah keduanya. Dan yang ketiga, akan diterima tanpa syarat pada waktunya. Dulu pada saat orang memikirkan laptop ini, saat itu sebagian orang yang pesimis mengejek sama orang yang mengimajinasikan laptop ini. Bahkan mentertawakan. Bahkan menghinanya, mengejeknya habis-habisan. Disebut gila, pemimpi, menghayal. Tetapi sekarang semua orang pakai laptop ini. Dan semua orang menerima kebenaran itu pada waktunya tanpa syarat. Oleh karena itu, percayalah, setiap kebenaran itu punya cara sendiri untuk menunjukkan dirinya tanpa kita. Tugas kita cuma satu, biarkan saja. Makanya Allah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia mengerjakan amal solehnya dalam keadaan iman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan yang zalim dari siapapun. Ya, kalau kita sudah yakin yang kita lakukan ini adalah suatu kebenaran yang sudah dibuktikan dan dirasakan sendiri oleh kita, walaupun harus diperlakukan zalim oleh orang lain, tidak perlu khawatir. Makanya Allah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia mengerjakannya dalam keadaan iman, tidak khawatir. Tapi kalau kita mengerjakan amal solehnya itu karena pura-pura beriman, maka kita akan dihantui oleh perasaan khawatir.